Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita pada hari ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita kembali bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-37. Di dalam perikop firman Tuhan ini juga berbicara tentang bagaimana reaksi daripada orang-orang Farisi yang tidak menyukai Yesus Kristus. Di dalam pasal yang ke-12 ini dicatat ada 3 kali reaksi orang-orang Farisi terhadap Yesus dan pelayanannya. Yang pertama yaitu ketika orang-orang Farisi mengkritik murid-murid Yesus yang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Karena lapar, maka murid-murid memetik bulir gandum dan memakannya. Kemudian orang-orang Farisi itu mengatakan bahwa murid-murid melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Kemudian yang kedua, di mana pada waktu Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Ya, dengan maksud jahat orang Farisi bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus kemudian mengatakan boleh berbuat baik pada hari Sabat, dan kemudian Yesus membuktikan dia menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya itu pada hari Sabat. Dan ketika orang Farisi melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dengan menyembuhkan tangan yang lumpuh itu, maka mereka bersengkongkol untuk membunuh Yesus. Nah, kemudian di dalam perikop ini sekali lagi diceritakan tentang reaksi daripada orang-orang Farisi terhadap Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus menyembuhkan orang yang bisu dan buta akibat daripada perbuatan kuasa kegelapan, orang yang dirasuk oleh iblis setan yang membuat dia menjadi buta dan tuli. Kemudian Yesus menyembuhkan orang itu. Nah, ketika orang Farisi melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini, orang-orang Farisi ini mereka berkomentar, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ini adalah merupakan suatu tuduhan yang sangat keji terhadap Yesus Kristus dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Orang-orang Farisi sudah tidak bisa membantah bukti dan kenyataan yang ada. Orang-orang Farisi sudah tidak bisa membantah hal yang nampak, yang kelihatan, mujizat yang nyata itu sudah tidak bisa dibantah oleh orang-orang Farisi ini. Oleh karena itu mereka menuduh Yesus dengan penghulu setan, yaitu dengan kuasa dari Beelzebul, penghulu setan itu Yesus mengusir setan. Ini adalah merupakan suatu tuduhan yang sangat keji yang dilampiaskan oleh orang-orang Farisi terhadap Yesus, terhadap mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus melepaskan orang yang dikaruk setan itu sehingga dia bisa melihat dan dia bisa mendengar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk merespon apa yang dikatakan tuduhan keji daripada orang-orang Farisi ini, Yesus katakan bahwa apa yang mereka tuduhkan itu adalah tidak benar. Tidak mungkin ya Beelzebul, penghulu setan itu mengusir setan. Karena jika demikian maka kerajaan setan itu akan menjadi terbelah, ya, menjadi terpecah-pecah. Oleh karena itu tidak mungkin iblis melawan iblis. Kemudian Tuhan Yesus juga membantah perkataan orang Farisi ini dengan mengatakan bahwa dengan apakah murid-muridmu orang-orang Farisi mengusir setan. Perkataan ini menyatakan bahwa sebenarnya orang-orang Farisi ini tahu bahwa kuasa setan hanya dapat dilepaskan. Kuasa setan itu hanya dapat dikalahkan, yaitu dengan kuasa Tuhan. Ya, sebenarnya orang-orang Farisi tahu dan juga murid-murid mereka melakukan, mereka juga mengusir setan itu dengan kuasa daripada Tuhan. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa dan hujat terhadap anak manusia dapat diampuni, tetapi dosa dan hujat terhadap Roh Kudus, maka ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Apa yang diucapkan oleh orang-orang Farisi ini itu adalah merupakan dosa dan hujat terhadap Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus katakan terhadap orang-orang yang demikian, terhadap orang-orang Farisi yang telah menghujat Roh Kudus ini, bahwa dosa mereka adalah dosa yang tidak dapat diampuni, dosa yang tidak dapat diampuni karena mereka telah menghujat Roh Kudus, menghina Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat orang-orang Farisi ini yang begitu membenci Yesus, mereka yang begitu tidak menyukai Yesus Kristus dan apa yang dilakukannya. Karena orang-orang banyak mereka sudah mulai mengerti bahwa Yesus ini adalah anak Daud. Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Ya, dengan mereka tahu bahwa Yesus akan mendapatkan begitu banyak pengikut, akan banyak begitu orang yang mengikuti Yesus, maka orang-orang Farisi mereka menjadi lebih tidak suka terhadap Yesus dan juga apa yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu mereka dengan segala macam cara mereka ingin menyudutkan Yesus, mereka ingin mempersalahkan Yesus, mereka ingin menuduh bahkan memfitnah Yesus. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi supaya Yesus tidak mendapatkan banyak pengikut, supaya orang banyak tidak terpengaruh oleh pelayanan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita dapat memahami bahwa ketika ada orang yang tidak menyukai Yesus, maka mereka akan membuat pernyataan-pernyataan, membuat kesimpulan-kesimpulan yang seringkali tidak benar, seringkali tidak berdasar, seringkali menurut perasaan mereka sendiri. Mereka menuduh Yesus. Oleh karena itu biarlah kita tetap beriman, percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Yesus Kristus dan Mesias yang diutus oleh Allah datang ke dalam dunia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami orang-orang yang berdosa. Tuhan, kami tahu bahwa kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu berasal daripada Tuhan. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu berasal daripada Allah sendiri. Tuhan, terima kasih, pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan jaga, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan daripada segala sakit penyakit, jauhkan daripada virus corona, jauhkan daripada niat-niat orang yang tidak berbuat jahat, jauhkan daripada segala kuasa kegelapan iblis setan yang mau mengganggu dan mencobai kami. Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kami, anak-anak kami. Demikian juga di dalam usaha dan pekerjaan kami, Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Besok hari Minggu, hari ibadahnya orang Kristen. Oleh karena itu kita mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada ini untuk datang di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.